Halo semuanya. Hari ini kita mau makan sambil ngebahas soal gimana pengalaman kerja di Australia. Kamu makan apa? Hari ini aku makan dari ini, Apa tuh? ayam geprek $13. Dideketin ke kamera. Nih, yang ini kameranya. Ini apa? Nasi ayam geprek, Nasi $13. pakai ayam geprek, pakai tempe, tahu, mie, Oh iya. $13. Aku makan nasi Enak. campur Kalimantan kayak gini bentukannya. Wow. Kita nggak pernah ke Appetizing. Ponti, tapi makanan Ponti sih best. Benar. Oh, I'm so sorry sayang, cabenya aku lupa. Oh, alah. It's okay. Kita tinggal buka. Jadi hari ini kita mau ngebahas soal pengalaman kerja di Australia berdasarkan pengalaman aku kali ini. Nanti kita tunggu pengalaman dia ya. Kita bakalan bahas dari awal kamu datang sampai sekarang. Bentar, aku mau spoiler dulu. Jadi kalau dia itu kayak kutu lompat di pekerjaannya, tapi ada alasannya. Nanti akan dibahas di video berikutnya. Oke. Kalau kamu apa? Kutu diam. Kutu diem. Aku mau bahas soal pekerjaan pertamaku ketika nyampe sini. Oke. Jadi Bentar, kamu kapan nyampe ke sini kapan? 2018 ya kayaknya. 2018. Terus pertama kali datang dulu tuh nyari kerjaan tuh nggak gampang. Silap mata hilang sendok kata si Joel. Nggak gampang. Ngedapetin kerja dulu tuh, aku tuh pertama kali datang harus bagi-bagi resume di kertas print banyak-banyak, terus jalan kaki, panas-panas, musim panas aja gitu. Wow, oke. Aku jalan sampai Green Square, sampai Alexandria, jalan kaki, bagi-bagian setiap toko-toko. Benar. Jadi kalau pertama-tama kesini itu karena keburu pengen dapat kerjaan, biasanya orang-orang Indonesia baru datang ke sini bakalan nyari pekerjaan dengan cara dua. Yang pertama apply di community group yang kalau di Sydney terkenal namanya The Rock. Yang kedua adalah dengan sebar resume ataupun CV. Jadi print baru dikirim ke toko-toko gitu ya. Lalu Dapatlah kerjaan pertama. Nama tempatnya itu, boleh sebut merek nggak sih? boleh Nama tempatnya itu Rosie Jones. di Alexandria sana. Jalan sushi, jalan ramen. Waduh, menunya tuh ribet banget. Atau dengan otakku yang nggak nyampe. Jadi menu siang dan menu malam tuh beda. Oke. Dengan buku menu yang berbeda, dan aku nggak punya pengalaman sama sekali kerja di sini, jadi otakku tuh masih sangat minim ya, belum pernah kerja sebelumnya. Oke. Inggris pas-pasan, tapi diterima sama bosnya, dilatih, di train, Menunya beda ya. dan Menarik. aku harus cepet hafal lagi, all rounder lagi, jadi aku tuh dipakai bukan untuk satu section dong, biasa orang di hire tuh untuk satu section, aku disuruh all rounder, jadi aku harus hafalin setiap section, harus dipindah-pindah loh. Ini tuh lagi suka gini. Oke, lanjut terus. Which is nggak gampang buat aku, nggak tahu bahasa Inggris pula. Dia bilang, grab me a container katanya. Kontainer apa? Aku nggak tahu apa itu kontainer apa. Gitu kan, aku ambil semuanya, yang nggak tahu piring, semua ambil salah semua. Habis itu dikasih, ini kontainer. Beneran. Jadi kontainer itu adalah kotak plastik kosong untuk simpen barang-barang prep. Jadi ternyata di sini tuh mereka tuh kalau nge-prep, banyak kitchen yang suka prepnya tuh simpennya di kontainer plastik. Tinggal ditempelin tanggal sama nama buat memastikan tuh fresh. Terus habis itu sebulan Bentar. pertama, Sebelum kita lanjut, sebulan pertama Oel butuh makanan supaya dia anteng. Dia butuh snack. Oke, kita cek. Oel udah pegang makanan. Apa nih? Cucumber. Dia suka cucumber again. Oke, lanjut sebulan. sebelum pertama di situ oke lah, diomelin terus. Oke, jomelin terus. Ini bilang aku harus lebih cepat. Terus aku berusaha, sangat berusaha, Oke, sambil makan. dan masih lambat. Karena secepat-cepatnya kita kalau baru datang itu kita nggak tahu kita mau ngapain, dan diajarinnya juga pas-pasan. Jadi seandainya kita bisa bergerak secepat apapun, kita masih nggak dapat common sense-nya itu apa. Tapi kalau udah sering berjalannya waktu, Ya. nggak disuruh cepet juga kelihatannya kita kerjanya lambat, padahal kita tuh kerjanya efektif banget semuanya gitu. Pendatang baru tuh common sense-nya masih agak kurang sih menurut Benar. aku. Dan aku salah satunya. Aku juga Terus habis itu sebulan pertama oke lanjut. Bulan kedua aku mulai shift-nya dikurangin. mulai dikurangin. Dari yang banyak banget shift-nya 5 hari dikasih jadi 4 hari, jadi 3 hari, jadi 2 hari, jadi sehari, jadi nggak ada. Beneran. Mereka dapat staff baru atau gimana? Mereka juga ada hire staff baru sebelum aku ditiadakan. Oke. Tapi karena aku lambat, jadi aku dipecat. Tapi mau gimana lagi, kerja di sini tuh keras kalau di kitchen. Terus aku stres banget tuh. Kayak hidup di sini tuh mahal banget kan. Kalian jalan terus, makan jalan terus. Mereka alasannya apa? Pasti bilang, oh minggu depan kamu kerjanya jadi 4 hari ya.
Alasannya apa? Nggak ada alasan, cuma kan ikutannya ya roster yang dibagi. Rosternya. Ikutannya ya roster Di yang WA. dibagi. Aku rosternya berkurang dan aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Lagi orang baru. Terus habis itu in the Kamu end, pas itu udah ada tanda-tanda nggak kayak, wah kayaknya aku mau diganti nih? iya aku udah Atau kamu positif aja gitu? aku udah punya perasaan Oke. aku akan dipecat karena aku lambat banget. Kita beda sih. Next time aku cerita aku. Oke, next. Terus habis itu aku udah bilang sampai ke teman aku dipecat nggak ya? Aku takut banget ya aku dipecat. Mereka yang kayak, sebenarnya aku yakin mereka tahu sih karena aku lambat banget. Enggak lah, it's okay, enggak lah, it's okay. Kayak, nggak usah dipusingin, nggak usah stres. Terus? Tapi tetap stres. Pasti. Dia dipecat nggak ada kerjaan, mau gimana? Ini sebulan, berarti 2018. Itu aku bukannya nggak niat kerja loh. Oke. Aku bahkan karena tahu aku lambat, aku bisa datang 1 jam lebih awal dari shift aku tanpa Oh, wow. tanpa aku minta bayaran. Heeh. Aku nyampe sana, misalnya dia buka jam 9. Disuruh datang jam 9 jatuh semua Mana teman. nanti dicuci? Terus habis itu aku datang yang 1 jam lebih awal. Aku pikir aku udah rajin banget. Biar mereka Ternyata. melihat aku tuh punya niat. Ternyata. Pas aku nyampe, tokonya masih tutup. Jadi akhirnya aku duduk di luar, duduk sendirian. Ampun, polos sekali. Mereka Kasihan. Oh. Ya udah masuk. Habis itu dipecat in the end, aku harus nyari kerjaan lain. Aku mulai bagi-bagi brosur lagi semuanya. Brosur. Gitu. Resume. Hmm. Aku sampai, ini jangan ditiru ya guys. Hmm. Aku sampai stres, aku sampai cari peramal. Terus dibilang, hati-hati ya kamu di sini tuh nanti ada orang yang kayak nggak jadi cerita. Kenapa? Pokoknya kayak jahatin aku lah di tempat kerja nih itu. Bakalan jahatin kamu katanya gitu. Tapi Harus hati-hati gitu. kamu nyesel nggak nanya peramal? Awalnya enggak, karena dia memberikan aku pengharapan. Terus? Orang itu kalau ketemu nyari peramal karena dia butuh pengharapan. Oke. Makanya kita cari peramal. Jadi ya udah gitu. Ternyata habis itu ngobrol-ngobrol. Bentar, kita harus lurusin dulu. Cari peramal atau orang pintar itu nggak baik. Kenapa? Karena mereka tuh palsu ataupun roh mereka yang mereka tanyain itu adalah roh pendusta. Jadi nggak boleh nyari peramal orang pinter. Itu nggak boleh ya guys ya. Yang benar-benar aja kalau sakit ke dokter. Kalau mau tahu tentang masa depan, just do your best. Kayak sekarang apa yang kita dalemin itu, maksudnya apa yang kita kerjain itu didalemin, disungguh-sungguhin. Masa depan itu nggak akan jelek kok. Kalau kita jujur, kerja keras, gitu. Iya. Terus in the end. Takut akan Tuhan juga penting. Terus, Tapi kan waktu itu aku nggak kenal akan Tuhan. Jadi oke, ya, aku butuh pengharapan mencarinya dari ya, roh-roh yang nggak jelas. oke. Terus habis itu aku bagi-bagi resume lagi. Itu aku ke Woolies kan belanja dekat rumah. Terus di sana ada toko sushi. Di Woolies langsung nih ya. Oke, di Maskot, Jadi aku bilang, dekat Dek, rumah. bareng cuci kan, Dek, coba aja hire di apa? Coba minta di hire di sini. Apply, ya. Apply di sini. Coba tahu dapat. Bilang aja kamu ada pengalaman sushi. Aku bilang, tapi aku masih lambat, orang aku sampai dipecat. Gak apa-apa, yang penting bilang aja kamu ada pengalaman. Kamu bener ada pengalaman meskipun lambat. Ya iya sih, udah. Aku nge-apply, ternyata pas banget. Bosnya tuh lagi mau liburan. Puji Tuhannya bosnya lagi mau liburan. Jadi butuh banget orang untuk bantu di tokonya. Sebenarnya katanya seumur hidupnya dia buka toko ini, dia nggak pernah hire someone yang nggak punya pengalaman sushi sama sekali. Oke. Karena pas aku di trial, aku lambatnya minta ampun. Tapi dia tetap ambil. Terus, tapi mereka ternyata di belakang tuh udah ngomong-ngomong. Sebulan setelah bosnya balik, aku mau dipecat. Cuma aku nggak tahu mereka ngomongan di belakang. Bosnya ngomong sama staff lain. Karena aku Oke. lambat banget. Mungkin bosnya ngomong gitu supaya kayak nge-respect karyawan dia yang lain, kayak udah nggak apa-apa ya, tahan-tahanin dulu gitu. Katanya daripada nggak ada, kalian nanti nggak ada yang bantu. Ya udahlah, tahanin sampai aku pulang, nanti aku balik gitu. Terus? Dikasih kesempatan sebulan. Terus aku berjuang dengan sangat keras untuk mengingat, aku mencatatnya, Sambil aku makan, foto. Terus habis itu aku pagi-pagi misalkan masuk jam 8, aku jam 7 udah nyampe. Beneran? Wow. Sampai dibilang sama manajernya, kamu gak usah mulai, kamu istirahat aja udah langsung. Enggak, aku bilang aku tahu aku lambat, jadi aku mau mulai lebih awal, nggak usah dibayar, aku bilang gitu. Terus aku pulang telat, jadi misalkan aku di shift closing, pulang harusnya jam 5 sesuai jadwal. Aku tetap clock out-nya tuh jam 5, tapi aku pulangnya bisa sampai jam 7 karena aku lambat. Tapi aku ikhlas karena aku tahu aku lambat gitu. Belajar dulu. Yang penting aku di hire aja, syukur sih. Pertama datang jangan nyari uang dulu guys, nyari pengalaman dulu. Kerja keras dulu. Habis itu kesempatan aku untuk bertahan cuma sebulan. Biar cepet kerjanya, aku harus sugar rush. Jadi sebelum berangkat, aku makan roti pakai gula, pakai coklat, pakai selai. Pokoknya aku kasih se-sugar rush mungkin. Supaya pas kerja kayak panikan gitu ya. Dan itu yang kelakuan setiap hari.
Oh, Dan ketika aku berangkat kerja, kalau kita tuh lambat, gerakan kita akan ikut lambat. benar. Jadi aku ke tempat kerja aku lari. Nggak gitu juga kali. Bener. Itu Oke. aku lakukan setiap pagi. Karena Oke. begitu aku lari, aku nyampe sana kayak, oke, ayo apa gitu. I'm ready for the day gitu. Aku udah wake up gitu. Itu yang aku lakukan. Dan sebulan setelah bosnya balik, aku nggak jadi dipecat. Oh, Orang-orang mengakui kalau dalam sebulan peningkatanku sangat cepat gitu. wow. Thanks to all the sugar. Akhirnya aku kerja di situ, kayaknya 4 tahun ada lah di situ. 4 tahun. Aku pikir 5. 4-5 tahun aku nggak inget sih. Itu 2018 sampai kamu lahiran kan? Sebelum lahiran udah berhentiin. Lahiran 2023, 2024. Terus per 2025. bosnya hamil 2 kali, aku di situ. 6-7 tahun dong kamu. Oh iya. Kerja situ. 2025, 2018. 6 tahun lah mungkin ya. Wow, 6 Itu tahun. kerjaan keduaku yang bertahan selama itu. Kerjaan kedua langsung gitu ya. Terus, Bosnya lumayan sayang aku menurutku, karena aku nggak perhitungan. Dia butuh lupa apa di tokonya, aku yang turun tanpa minta bayaran ekstra. Ada staff baru, misalkan closing, biar kerjaannya benar, aku yang sering ngecekin dia tanpa dibayar. oke. Aku melakukan itu dengan ikhlas semuanya. Jadi kamu dari dulu nih mau dipecat sampai kamu di satu sisi di mana kamu dibayar gede banget. Gimana? Dan dari mau dipecat jadi orang nomor 1, benar nggak? Karena nggak ada lagi, semuanya keluar. Karena semua udah resign. Oke, coba cerita gimana? Karena bosnya tuh waktu itu lumayan ngeselin menurut semua staffnya. Jadi staffnya tuh buat Ini grup orang baru, orang Viet. Vietnam, oke. Jadi staffnya tuh semua buat grup baru Oke. untuk ngomongin kejelekan bosnya. Oke, untuk Jadi ngegosip kayak- lah ya. Pasti samanya cewek semua tuh. Cewek semua. Nggak mungkin ada cowok di dalam kayak, iya nih bos ini nih. Cowok kita nggak peduli guys. Terus habis itu mereka tuh bilang kalau oke, kita harus kerja sama, kita semua keluar di saat bersamaan. Ya Aku ampun. termasuk yang diajak. Mau ngerjain bosnya tuh. Tapi mereka keluar dan tinggal aku. Tapi itu pun aku udah minta keluar. Tapi dia bilang, boleh nggak kamu please bertahan? Tapi jangan bilang kasih staff yang lain yang masih baru, katanya. Aku bayar kamu sehari $40 cash per jam, katanya. Dia bilang, ini karena kamu mau bantu. Khusus hari Minggu kan. Jadi gitu, di hari Minggu orang-orang pada nggak bisa kerja karena gereja, mau habisin waktu sama orang lain gitu-gitu. Nah, akhir nggak ada staff lah dia Minggu, daripada tutup. Terakhir dia bayar Adeline dengan gaji sebegitu. Dan itu gede banget sampai sekarang. Bahkan itu mungkin beberapa tahun lalu yang sampai sekarang tuh masih besar. Oh, zaman itu besar sekali. Sampai sekarang juga masih besar, nggak ada kayaknya yang bayar segitu. Zaman itu lebih besar daripada sekarang. Ya, lanjut. Terus? Itu berarti sehari kerja aku dapat berapa ya? Aku kerja jam 6, maksudnya pulang jam 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 kali 40, $360. 3.600.000 guys. 4 juta rupiah dalam waktu 9 jam. Satu hari. Terus? Setengah hari lebih tepatnya. Tapi capek kan? Oke lah, Rame nggak minggu? oke lah. Oke. Not Ya? bad. Biasa aja ya? Hmm. Oke. Terus habis itu, Ganti bos. Hmm. Kenapa ganti bos? karena dia itu udah hamil, udah punya anak 2 kali. Emangnya udah punya 2 anak. Dia mau fokus sama keluarga. Ini bosmu yang nggak bisa punya anak itu ya? Yang susah punya anak suaminya. Susah punya anak. Abis itu dia punya anak, terakhir udah ada enough gitu ya? Suaminya sibuk traveling kan karena pembisnis kan. Jadi dia mau ikut. Ya udah. Akhir dia lepas bisnisnya kasih adik. Terus? Habis itu, kurang cocok sih sama adiknya aku. Oke. Dan nggak secincai cicinya kan dia? Karena selama ini dia nggak pernah jadi bos ya, dan nggak pernah kerja kitchen. Jadi kurang cocok sama kita yang selama ini udah kerjaan bercicinya. Dia nggak tahu sistem kerja itu gimana, sama karyawan tuh harus gimana gitu-gitu. Sedangkan cicinya tuh tahu bagaimana cara men-treat karyawan. Dia agak kurang karena mungkin nggak pernah jadi bos. Jadi banyak yang berhenti di masa dia. Nah, ini kan kamu selesai dari sana, habis itu kenapa kamu berhenti kerjaan itu? Hamil. Terus kalian belum cocok sama sistem kerja cicinya. Oke. Jadi Adeline tuh dulu, ini aku tambahin, dia mungkin lupa. Dia tuh kita punya anak pertama. Kita nggak tahu gendernya apa, tapi perasaan mamanya adalah cewek. Aku juga cewek. Nama dia Naomi Gloria. Dia anak kita ini, karena Adeline tuh kerjanya panjang banget. Dia kerja di sushi pagi, habis itu malamnya lanjut tulis lagi. Jadi seminggu dia bisa kerja 50 jam lebih ya. Nah gitu, seingatku 50 jam lebih. Terakhir dia kecapean mungkin gara-gara itu. Terakhir baby nom-nom gone. Gara-gara itu kan ya? Gara-gara kecapean ya? Bisa jadi. Nggak ada yang tahu kenapa, tapi singkat cerita, kita cek di dokter, minggu ke-7 detak jantung semua normal. Tanpa kita ketahui adalah itu mungkin babai dia yang terakhir. Minggu ke-7, minggu ke-9 cek lagi, rutin cek. Katanya adalah di minggu ke-7, janin ini udah berhenti bertumbuh. Jadi
mungkin terakhir kalau dia bilang bye-bye itu, habis itu udah gitu. Jadi kita sedih banget dari sana. Tapi itu ya kelebihannya anak Tuhan gitu ya. Jadi ketika kita sedih kita nggak akan nyampe tergeletak gitu. Banyak juga yang nguatin. Dia terakhir Adeline, ya udah kita terakhir hamil lagi. Akhir lepas satu kerjaan yang dimana dia memilih yang Woolies. Kenapa? Karena di Woolies bisa kasih maternity leave. Jadi kalau hamil bisa dapat leave ya gitu ya kalau melahirkan ya. Dapat leave dibayar gitu 1-2 bulan. Terus kamu kenapa bisa kerja Woolies? Dia lucu banget. Cuma aku tuh nggak kenal sama manajernya. Aku kenal sama manajer yang grocery dan lain-lain. Tapi manajer produce tuh nggak kenal. Oke. Tapi temanku temenan sama manajernya. Jadi mereka suka ngobrol di kaca itu. Terus habis itu bosnya bilang aku pengen liburan gini, butuh orang. Dia nggak mau. Kayak aja nggak mau. Kira candaan doang karena orangnya suka banget bercanda. Nah ketawa aja. Tapi temanku bilang lu nggak mau tuh bu. Emang bisa, aku nggak pernah kerja di supermarket, takut aku. Coba aja dulu katanya. Akhirnya dia hire aku. Tapi kan aku badannya pendek, dia ngaku-ngaku katanya. Dia nge-hire aku waktu itu karena dia mau liburan juga sama. Guys, Bisa, iya. dia ragu aku bisa karena badanku kecil katanya. Iya. Dia kayak, ini anak nyampe nggak ya naruh barang kayak. Dan kamu sampai sekarang Badannya satu-satunya yang cewek pernah kerja di Produce cuma kamu kan? Di Woolies maskot. Bertahan cuma aku sih. Yang bertahan cuma kamu kan? Sisanya cowok semua. Katanya mereka jarang banget ketemu orang yang kerja produksi itu cewek. Iya. Terus. Karena angkatnya lumayan berat-berat. Tapi begitu pun sampai sekarang kamu kayak paling bener kan kerjanya? Kok juga lah. Kata bosmu. Enggak juga, semua orang bener kok kerjanya. Humble ya guys nih, ini namanya merendah di atas Monas. Ini dia kesayangan bosnya dia. Aku kesayangan bosnya karena aku tahu apa yang dia mau. Jadi aku kan kerja closing. Setiap pagi, waktu itu aku selalu nanya dia setiap dia masuk ya. Apa yang kurang dulu? Apalagi yang kurang? Nanti dia bilang, dia nggak pernah ada berhentinya, nih komplain ada aja. Ini nih, masa apelnya gini nah gitu. Kurang cantik. Ternyata apelnya tuh harus angka 10, jam 10. Oke, besoknya udah cantik tuh. Apalagi yang kurang? Gue bilang, ini Pisang. masa kamu nggak tahu cara pilih mana buah bagus, mana buah nggak bagus? Ini kamu bisa lihat itu busuk katanya. Diajarin lah. Aku ada sehari dia training sama dia 2 jam untuk milih tahu di mana sayur bagus sama nggak bagus, buah bagus sama nggak bagus. Besoknya aku pagi-pagi gitu, pokoknya setiap pagi aku gituin dia. Lumayan lama tuh. Apalagi yang kurang. Jadi benar-benar setiap pagi dia datang tuh semuanya udah sesuai dia mau. Iya. Dimana yang orang lain tuh nggak bisa. Iya. Tapi dia kan karena aku kerjanya lumayan panjang, hampir setiap malam, jadi dia nggak tahu kalau orang lain kerja gimana karena dia terbiasa sama aku. Iya. Ada masanya karena aku hamil, aku ambil off. Dia datang setiap pagi dia stres. Sakit kepalanya. Karena dia udah dapet yang perfect ya sesuai dia mau. Jadi berantakan. Ada dia orang Orang mana? Nepal ya. terus itu nggak sesuai dia mau kayak berantakan itu, Iya. kotor. Dia stres banget. Dia sampai marah-marah di grup chat. Dia sampai bilang, Adeline aja cewek bisa kerjain sebagus itu. Kenapa kalian cowok-cowok semua nggak bisa seperti cewek ini katanya. Iya. Aku kan memang lu jangan terus kayak gitu. Ntar semua orang benci sama aku, gue bilang gitu. Dikira aku cari muka sama kamu, gue bilang gitu. Tapi dia tertulis karena menurut dia memang itu benar gitu. Sampai dia datang ke toko kayak gini. Aku selama ini nggak tahu katanya. Tapi thank you ya selama ini kamu udah mengerjakan yang bagus katanya. Really, dia sampai bilang, aku sampai ketawa kan apaan lu mana kan gitu karena dia suka final tuh kan. Tapi kamu kerja dikit banget ya berarti ya? Cuma itu habis itu Woolies gitu? Iya, aku nggak banyak Dikit ya? nggak kayak kamu. Next ya mungkin aku. Oke. Makanya dia sayang sama aku karena aku kerjanya seperti yang dia mau gitu. Oke. Jadi- Menarik. 7 tahun Intinya beberapa ya, kerja. kalau kerja di video itu kamu harus tahu apa yang bos kamu suka kebersihan. Kamu harus fokus bersih gitu. Kerjaan juga beres. Bersih misalnya gitu. Terus kalau misalkan bos kamu suka yang cepat, ya berarti fokusnya bukan di bersih lagi. Benar, kita sesuaiin sama kebutuhannya. Itu aja mungkin. Sampai sekarang sih pekerjaan terakhir tuh. Dan sekarang masih dikerjain. Masih di situ. Jadi kalau mau ketemu Adeline, ke Woolies Maskot guys. Bagi yang di Australia yang nonton. Nah, jadi sampai situ cerita kerjaku. Kita jalanin nextnya dia tentang dia satu lompat. Atau kita bakalan bahas, kita masih utang nih, Royal Botanical Garden. Iya. Minggu ini kita ke sana. Oke. Oke? See you di video berikutnya. Kalau kalian suka, apa? Kalau mereka suka, Kalau dia mau tanya gimana cara masuk kerja di Woolies, gimana kalau pengalaman kerja di Produce harus ngapain aja Iya. gitu, atau apa yang kalian penasaran seperti apa kerja di supermarket atau apa, tanya aja di komen, nanti kita akan bahas soal itu. benar. Juga kalau kalian suka, subscribe ya, tolong ya, bantu subscribe, like, share, komen juga apa aja. Bye. See you. Gimana? Bye. Uncle Onti. Well, Ciao. ciao.